Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirun hadirat sekalian yang berbahagia, pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita juga wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah sudah lama kita sempat off dari pengajian Ahad pagi, dan alhamdulillah kita sudah bisa memulai lagi meskipun sebenarnya pandemi juga belum berakhir. Tapi alhamdulillah daerah kita termasuk daerah yang aman, kita bisa melaksanakan pengajian dengan tatap muka. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan sebelumnya kita berada di kompleks Pondok Pesantren Imam Zuhado. Sekarang kita pindah di sini. Ada beberapa hal memang, karena kemarin ketika rencana dilaksanakan di Ma'had itu khawatir karena kita santri-santri kita ada semuanya. Nanti kalau ada saling penularan, ini yang kita khawatirkan. Maka selama pandemi belum berakhir, ya pengajian kita tidak di Pondok Pesantren Imam Zuhado. Tapi ternyata dalam perkembangannya di Islamic Center pun ini juga sangat luar biasa. Kita nanti nggak tahu gantian di sini sana atau tetap di sini atau bagaimana, nanti wallahu alam. Kita lihat yang terbaik saja. Yang jelas insya Allah ya kita bisa melanjutkan pengajian Ahad pagi ini. Sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian Ahad pagi itu nggak libur kemarin, diganti dengan daring. Tapi dalam kondisi daring itu yang mengikuti hanya sedikit, itu yang hadir untuk aktif mengikuti hanya sedikit ya, karena mungkin terkait dengan harus online dan lain sebagainya. Mungkin apalagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sepuh-sepuh wes rantai waktu gitu, untuk seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sebenarnya sudah cukup banyak itu pertanyaan-pertanyaan jamaah yang sudah kami jawab tapi via online. Jadi kalau dicari di YouTube nanti ketemu itu. Tapi ya nanti kita kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, ditanyakan ulang lewat apa itu pengajian yang offline seperti ini, insya Allah bisa kita ulang pada masa-masa yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tapi hari ini tanggal 22 Mei juga bertepatan dengan tanggal 21 Syawal. Jadi saya juga masih pantas untuk mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi alfi khair insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, itu doa memang kalau dicari ayatnya nggak ada, bukan berdasarkan hadis. Tapi yang namanya berdoa itu bisa maksur, bisa yang ghairi maksur. Maksur itu maksudnya ada contoh, ada juga yang tidak perlu ada contoh. Doa yang baik itu tentunya doa-doa yang bisa kita lakukan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal aidin, doa itu maksudnya minal aidin. Kalau kita ucapkan dengan lengkap itu sebenarnya mungkin bisa
Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami, atau ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin. Semoga Allah menjadikan kami dan kalian semuanya minal aidin, termasuk orang-orang yang aidin, orang-orang yang kembali. Jadi istilah kembali ini sebenarnya juga istilah agama kita. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasul bersabda, "Innallaha faradha shiyama Ramadan." Sesungguhnya Allah itu telah mewajibkan kita puasa Ramadan, wa sannanat lakum qiyamahu, dan telah mensunahkan qiyamul lailnya. Faman shamahu wa qamahu, maka siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan qiyamul lail di bulan Ramadan, atau kita bahasanya sholat taraweh, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, kharaja min dzunubihi, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya kayaumi waladathu ummuhu, seperti hari di mana ibunya melahirkannya. Itu kalau dilanjutkan lagi, mamin mauludin illa yuladu alal fitrah, tidaklah ada satu orang yang dilahirkan kecuali semuanya itu dalam keadaan fitrah, atau dalam keadaan bersih, suci. Artinya kembali ini berarti kembali seperti kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan bersih, suci, tidak punya dosa. Ini apa itu memahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lewat. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang kita salah memahami hadis ini. Rumangsane hadis ini wis khas, tapi sebenarnya hadis yang kita baca ini termasuk hadis yang am, dalilnya masih umum. Tapi ada hadis yang khas, ada taksisnya, yang mentaksis atau yang khususkan. Ini yang benar-benar harus kita pahami. Jangan sampai kita gagal paham. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bapak-bapak, ibu-ibu, Rasul itu bersabda, as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wal jumu'atu ilal jumu'ati, salat Jumat sampai salat Jumat, wa ramadhanu ila ramadhana, dan puasa Ramadan sampai puasa Ramadan lagi, mukaffiratul lima bainahunna, itu penutup dosa di antara keduanya. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tadi sholat subuh kita jalankan, nanti kita sholat zuhur, maka dosa kita dari sholat subuh sampai zuhur dihapus. Kita sholat asar, dosa kita habis sholat zuhur sampai asar dihapus. Kalau kita sholat Jumat hari ini, maka 1 pekan kemarin kita berdosa, dosa kita dihapus oleh Allah. Kita berpuasa Ramadan di hari ini, 1 tahun kemarin saat Ramadan lalu sampai sekarang ini dihapus oleh Allah. Tapi ingat, Rasul menekankan, idza ujtuni batil kabair, apabila dosa-dosa besar itu ditinggalkan, dijauhkan. Artinya apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Bahwa dosa yang diampuni oleh Allah dengan ibadah kita, termasuk sholat dan puasa kita, itu hanya dosa-dosa kecil. Tapi kalau kita punya dosa besar, belum diampuni dengan ibadah-ibadah kita. Lalu bagaimana supaya diampuni oleh Allah? Harus secara khusus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk dosa-dosa besar contohnya apa ya? Dosa besar itu contohnya berbuat syirik, berbuat zina, mencuri, berjudi, itu dosa-dosa besar. Durhaka kepada orang tua, itu ibadah kita tidak otomatis menghapus. Harus kita mohon ampun kepada Allah. Kalau dosa besar itu terhadap sesama, harus minta maaf kepada sesama. Itu kalau kita ingin benar-benar bersih dari dosa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, disinilah pentingnya kita memahami. Jadi kalau kita punya dosa besar, harus secara khusus bertaubat. Taubat itu beda loh dengan istighfar, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi yang mirip-mirip nah. Rasul bahkan pernah bersabda, wallahi
demi Allah, inilah astaghfiruhu wa atubu ilaihi. Sungguh aku selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah fil yaumi, setiap hari, aktsara min sab'ina marrah. Lebih dari 70 kali sehari Rasul beristighfar dan bertaubat. Bapak-bapak, ibu-ibu, bedone taubat dengan istighfar itu paling tidak ada 2 kuncinya perbedaan. Ini harus dipahami. Yang pertama apa? Taubat itu harus ada waktunya. Taubat itu ada waktunya. Kapan waktunya? Sebelum kita dipanggil oleh Allah, sebelum sedo. Begitu seseorang sudah mati, selesai, taubatnya sudah tertutup. Maka mumpung kita masih diberi hidup oleh Allah, mari kita gunakan. Kalau kita punya dosa, segera bertobat. Bahkan taubat ini bisa menghapus dosa yang paling besar. Para sahabat Abu Bakar, Umar dulu pernah berbuat syirik, melakukan dosa yang paling besar. Tapi setelah bertobat menjadi seorang mukmin, husnul khotimah, bahkan minal ashrah al-mubasysyarina bil jannah. Beliau berdua termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Padahal pernah melakukan dosa yang sangat besar. Maka mari kita bertobat seperti para ulama-ulama kita terdahulu, para sahabat yang sebelumnya sempat berdosa besar, kemudian bertaubat kepada Allah, mumpung masih hidup. Yang kedua, apa bedanya taubat dan istighfar? Taubat itu harus dilakukan sendiri. Jadi kalau kita yang berbuat zina, ya kita yang harus bertobat kepada Allah dengan menyesalinya dan berjanji untuk tidak melakukan taubatan nasuha itu. Tapi kalau istighfar itu tidak ada waktunya dan boleh dilakukan oleh orang lain. Maka kita bisa memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tua kita, untuk sesama muslim. Bahkan sesama muslim diajarkan, dianjurkan untuk saling mendoakan, saling memohonkan ampun. Ya Allah, berilah kami ampunan, dan semua umat Islam berilah ampunan. Itu boleh. Tapi kalau bertobat harus secara khusus dirinya sendiri sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna minal aidin. Karena sekarang baru Syawal, ya kita sebelum menjawab pertanyaan, ya preambulenya, pembukaannya ya tema-tema tentang Syawal dahulu. Nanti insya Allah di akhir kita jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk kalau masih ada waktunya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, wal faizin, dan mudah-mudahan kita termasuk al faizin, orang-orang yang faiz. Kalau kita menggunakan kata fauz di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Fauzan azima, al-fauz itu banyak sekali. Tapi kalau kata al-faizun itu ada 4 tempat. Nah, itu ada 4. Yang pertama di surah At-Taubah ayat 20. A'dhamu darajatan 'indallah, itu adalah darajat yang paling tinggi di hadapan Allah. Wa ulaika humul faizun, merekalah orang-orang yang faiz. Tapi intinya itu bisa jenengan baca di dalam surah Al-Hasyr ayat 20. Allah berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penduduk atau penghuni neraka itu dengan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga, penghuni surga itulah mereka yang disebut dengan orang-orang yang faizun. Maka minal aidin wal faizin, mudah-mudahan kita termasuk yang diberi surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa kita ketika datang bulan Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan semua amal ibadah kita, puasa kita, qiyamul lail kita, zakat fitri kita, infak kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, biasanya di bulan Syawal begini, di awal-awal atau mungkin akhir Ramadan bahkan, itu sudah ada budaya yang biasa dilakukan di Indonesia, khususnya di Jawa. Saya di Baghdad atau Irak itu 9 tahun nggak pernah merasakan budaya seperti ini. Apa itu? Mudik. Kan ya tadi, mudik. Bu, Pak, artinya napa to mudik niku?
neng kamus Jawa Indonesia ya ora ketok itu mudik itu. Wonten sing ngertos artine mudik? Enggak ada. Tapi ada otak-atik gaduk. Secara filosofis otak-atik gaduk tapi ya nyat di otak-atik gaduk. Mudik itu artinya apa? Menjalin ukhuwah dengan ikatan kekeluargaan. Ya pas tuh. Otak-atik gaduk. M menjalin, U ukhuwah, D dengan, I ikatan, K-nya kekeluargaan. Memang yang mudik itu kan mau menjalin ukhuwah dengan ikatan kekeluargaan. Nyari bapak, ibu, mbak, sedulure kan gitu toh. Itu memang ingin menjalin, tentunya menjalin ukhuwah. Maka setelah mudik biasanya nanti ada acara ahlen, halal bihalal, ngoten nggih, Pak. Boleh napa mboten, Pak? Ada yang mengharamkan loh, Pak Bu. Maka perlu kita melihat apakah janjane acara ahlen atau halal bihalal itu termasuk yang boleh atau tidak boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ingin menjawab pertanyaan seperti itu, maka pertanyaan yang pertama yang harus dimunculkan adalah masalah ahlen, halal bihalal itu janjane urusan ibadah mahdhah apa ibadah yang ghairu mahdhah? Ibadah murni atau ibadah yang tidak murni? Apa toh janjane bedanya ibadah murni dan tidak murni? Ibadah murni itu bapak-bapak ibu-ibu 100% vertikal, hubungannya guru dengan Allah untuk dapat akhirat, untuk dapat surga. Lah ini berarti ibadah murni, tidak ada petingan dunia. Itu maka disebut ibadahnya murni. Maka sholat kita itu hanya untuk nyari surganya Allah, mencari ridhonya Allah, tidak untuk golek jabatan. Gak ada hubungannya sholat dengan jabatan dan kekayaan. Itu yang terkaya di dunia itu siapa itu? Si Elon Musk gitu, atau Elon Musk gitu ya. Kekayaannya berapa katanya? Sampai 4.000 triliun itu Bapak Ibu. 4.000 triliun. Kemarin ceritanya mau membeli Twitter itu katanya harganya 638 triliun. Padahal orang terkaya di Indonesia itu nggak ada yang punya 636 triliun. Sekitar 400-an triliun itu terkaya di Indonesia. Itu Twitter itu ternyata belum bisa dibeli oleh orang terkaya di Indonesia. Harganya 638 triliun katanya seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Jadi namanya sholat itu petingannya itu cuma satu, yaitu akhirat, surga Allah, ridha Allah. Maka disebut ibadah yang murni. Tapi nek dagang, dagang jual beli itu ya saya cenderung menyebutnya sebagai ibadah yang tidak murni. Sebagian mengatakan muamalah, karena kalau muamalah itu kesannya hanya horizontal saja, hubungan sesama. Tapi saya lebih lebih tepat menyebutnya dengan ibadah yang tidak murni. Kenapa? Meskipun sesama, tapi tetap harus ada petingan yang lebih tinggi, yaitu keberkahan dari Allah, yaitu ridho dari Allah. Maka dagang itu supaya berkah, ya harus mengikuti aturan-aturan Allah, meskipun ada nilai horizontalnya. Lah kalau urusan dunia, ibadah tidak madho, itu mencari keuntungan akhirat ada, keuntungan dunia ya enak. Rane wong dagang itu pengen rugi. Aku kulaan HP regane 2 yuta, wis tak dole 1 yuta. Bangkrut semuanya pedagang nanti seperti itu. Pasti mencari keuntungan, dan ini dihalalkan di dalam agama kita. Maka disebut ibadah ghairu mahdhah. Untuk keuntungan dunia, tapi kalau mengikuti aturan Allah, niatnya untuk mencari ridha Allah, juga mendapatkan keberkahan dari Allah. Lah saiki halal bihalal itu seperti sholat apa seperti dagang, muamalat itu tadi. Maka kalau kita lihat itu lebih dekat kepada ibadah yang ghairu mahdhah. Maka prinsipnya asalnya boleh, asalkan kalau tidak dilarang. Tidak seperti sholat, asalnya haram dilakukan kecuali kalau ada perintah. Mengapa kita sholat? Aqimus sholat. Mengapa kita zakat? Wa atuz zakat. Mengapa kita puasa? Kutiba alaikumusiyam. Ada perintahnya. Tapi kalau muamalah itu sing penting raine larangane. Itu satu. Dan yang kedua, tidak harus ikut contoh Nabi. Jadi inovasi boleh. Maka halal bihalal insya Allah prinsipnya itu boleh, tapi tentunya dengan syarat. Syaratnya apa? Yaitu dengan niat yang benar. Karena halal bihalal itu punya 2 dampak. Dampak positif dan dampak negatif. Lah dampak positifnya yang kita ambil, dampak negatifnya harus kita hilangkan.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, itu kata halal bihalal sendiri, itu saya waktu belajar di Baghdad itu nggak ada orang Irak, orang Arab itu halal bihalal itu nggak ada. Itu juga budaya Indonesia itu halalun bihalal. Itu maksudnya apa itu? Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau ke Saudi Arabia umpamanya ada yang umrah atau beribadah haji, tuku nyangwak kepada orang Arab, beli peci real. Boleh satu real ini boleh nggak? Haram. Itu Anda jangan takut, wah haram hukumnya ya. Haram itu artinya rung diculki, moh tidak saya lepas. Haram rung oleh, itu artinya haram. Gimana kalau 2 real? Halal, silakan. Halal itu artinya apa? Silakan tak culki nek rong lian. Artinya diolehki. Maka halal bihalal itu jane ngeculki, melepaskan. Apa maksudnya? Melepaskan kebencian-kebencian, melepaskan kedengkian-kedengkian, melepaskan kekakuan supaya menjadi cair. Nah, itu kan halal bihalal yang benar itu tujuannya untuk apa? Untuk menjalin silaturahim. Maka itu harus dijaga. Karena silaturahim itu pahalanya besar loh Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Rasul bersabda, Mamin muslimaini, tidaklah ada 2 orang muslim yaltaqiyani yang bertemu, fayatasofahani, kemudian keduanya berjabat tangan, illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa, kecuali keduanya itu sudah dihapus dosanya oleh Allah sebelum berpisah. Jadi kalau kita ngadakan acara halal bihalal, bisa berjumpa dengan sanak saudara, begitu salaman, ngobrol babibu, ahlan wa sahlan, itu kita belum berpisah, sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Tapi ingat, dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar harus bertobat langsung kepada Allah. Ada satu hadis yang menarik, bapak-bapak, ibu-ibu, terkait pentingnya memahami silaturahim. Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin. Ini hadisnya riwayat Muslim sahih. Rasul berkisah, ada seseorang zara akhan lahu, mengunjungi saudaranya fi qaryatin ukhra, di kampung sebelah. Cara-cara naik ke Sukoharjo yang Karanganyar. Kampung sebelah Sukoharjo itu ya Karanganyar, kira-kira begitu. Maka Allah mengutus kepada orang itu tadi malaikat. Di tengah jalan sesampai di Karanganyar, malaikatnya tadi tanya, kira-kira begitu. Aina turidu, wahai saudaraku, kamu mau kemana? Maka dijawab oleh orang tadi, qala uridu akham li fi hadhil qaryah. Aku akan berkunjung ke rumahnya saudaraku yang ada di kampung ini. Nah, pertanyaan dari malaikat itu sangat menarik. Ini menjadi intisari silaturahim kita. Malaikat bertanya, halaka alaihi min nikmatin tarubbuha alaihi. Ini pertanyaan malaikat. Pertanyaan satu tapi ini intisarinya. Apakah kamu punya petingan dunia, kenikmatan dunia terkait dengan saudaramu, kok kamu berkunjung ke sana? Apa di petingan dunia, kira-kira begitu? Ada tujuan-tujuan dunia? Jawabannya la, ghaira anni ahbabtuhu fillah. Tidak, saya datang kepada saudaraku hanya karena aku benar-benar mencintainya karena Allah. Maka apa kata malaikat? Qala fa inni rasulullah ilaik. Sungguh aku itu adalah utusan Allah kepadamu. Bi annallaha qad ahabbaka. Sungguh Allah telah mencintaimu kama ahbabtahu lahu. Ahbabtahu fihi, karena engkau mencintainya saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya baru silaturahim. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, banyak loh wong-wong itu, orang-orang itu datang ke rumah. Datang ke rumah. Ustaz, assalamualaikum. Yang pertama silaturahim. Yang kedua, Pak, ini kita kula niku angsal ngambil utangan angsal napa mboten. Lah ini berarti ini namanya bukan silaturahim, golek utangan. Ada orang dah bawa tas gitu, nomor setunggal niki kula ajeng silaturahim. Kedua niki wonten barang-barang saya lho Pak. Nek purun monggo niki jenenge dodolan, mboten silaturahim. Jadi silaturahim itu petingane itu akhirat.
ingin berkunjung ke rumah saudaranya karena mencintai, ingin menyambung silaturahim. Itu namanya silaturahim. Maka luruskan niat supaya kita benar-benar silaturahim, tidak sekedar dagang, tidak sekedar golek utangan, tapi benar-benar menjalin silaturahim. Karena Rasul juga mengancam la yadkhulul jannata qati'un. Orang yang memutus silaturahim itu tidak masuk surga. Maka kita meskipun mungkin merasa benar, mari kita berinisiatif untuk apa? Untuk menyambung silaturahim itu supaya kita dimasukkan oleh Allah ke surganya. Manfaatnya apa tuh bapak-bapak ibu-ibu silaturahim itu? Rasul bersabda, man ahabba ayyubasata fi rizqihi. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, ini nomor satu. Wa yunsa'alahu fi atharihi, dan ditambah sisa hidupnya. Artinya ditambah umurnya. Falyasil rahimah. Hendaknya kalian menjaga silaturahim. Diluaskan rezeki. Sebenarnya silaturahim itu pentingannya akhirat, yaitu untuk mencari ridha Allah, itu nomor satu. Nek bonusnya itu bisa datang, bisa tidak. Tapi mudah-mudahan juga datang. Apa itu? Diluaskan rezekinya. Nek kita itu punya relasi baik gitu ya. Ada saudara, wah aku harus tuku sepatu, sedulurku dodolan sepatu, tak tuku neng gone sedulurku. Nah itu artinya kan apa? Karena relasi kita baik. Tapi kalau sedulur rapi, aku mah tuku kono marahi sugih kono juga aku kan gitu. Karena apa? Karena kita silaturahimnya tidak baik. Maka menjalin silaturahim itu berarti menjalin relasi juga, dan itu juga ada bonusnya untuk urusan dunia, meskipun tujuannya tetap untuk akhirat. Atau ditambah umur, bapak-bapak ibu. Mengapa? Karena bapak-bapak ibu-ibu yang bisa memendekkan umur itu hati yang keras, hati yang selalu membenci. Membenci itu tenaganya oke loh Pak. Wah enak uang gedeng terus. Itu banyak orang cepat mati karena apa? Karena tidak bisa melepaskan kebenciannya. Maka supaya bisa lepas, nek kebencian bisa dilepas, itu nek turu ya hangler dan lain sebagainya. Ini yang bisa menambah umur kita. Dan turu hangler kalau kita bisa melepaskan kedengkian kebencian itu. Maka benar, ini bonusnya selain mendapatkan ridha Allah, insya Allah wong sing turune angler tidak ada masalah, itu ya biasanya hidupnya nyaman-nyaman saja. Maka mari kita jalin silaturahim, dan yang hari ini terputus, mari kita coba untuk berinisiatif untuk menyambung silaturahim. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang berbahagia, Syawal, ada yang menyebut bahwa Syawal itu bulan peningkatan amal. Ngerti Pak? Syawal itu apa toh? Syawal itu adalah bulan peningkatan amal. Janjane po yo bener yo bahwa Syawal itu adalah bulan peningkatan amal. Nek dihitung-hitung kemarin amal kita di Ramadan dengan di Syawal ini kira-kira menurun apa meningkat nih Pak? Saya ingin satu aja yang ngacung itu, yang meningkat malah ini. Ada nggak yang meningkat ini? Kelihatannya nggak ada. Termasuk yang ngomong juga menurun. Jadi ternyata ya dikatakan peningkatan amal ya angel tenan itu. Jadi apakah jenjane Syawal itu artinya peningkatan amal? Ternyata kalau kita baca di dalam kitab-kitab bapak-bapak ibu-ibu, di dalam kitab Dalilul Falihin Lituruqi Riyadhus Shalihin, itu kitab syarahnya kitab Riyadhus Shalihin, ternyata Syawal itu berasal dari kata syalatin naqah, unta yang menegakkan ekornya. Artinya apa? Di dalam kitab disebutkan, artinya orang-orang Arab itu kalau sudah masuk bulan Syawal, senjata-senjatanya ditaruh di atas untuk apa? Untuk untuk di-off-kan. Karena akan menghadapi bulan-bulan haram di dalam, ada Dzulhijjah, ada Muharram, maka gantungke rane perang. Wis hanya Syawal gantungke senjata. Itu maknanya dari Syawal. Tapi saya juga mendapatkan keterangan yang lebih menarik lagi, yaitu di dalam kitab Lisanul Arab, kamus Lisanul Arab, itu kamus besar bahasa Indonesia. Bapak-bapak, kamus besar bahasa Arab. Karena waktu saya menyelesaikan tesis S2 saya, Mas Nasri kemarin selamat ya, sudah berhasil menyelesaikan. Saya ketika menyelesaikan tesis S2 saya, itu ketika menulis, itu ketika menyebut takrif dengan referensi munjid, itu diguyu karo dosen pembimbing saya. Munjid itu bukan kamus standar, apalagi yang menulis bukan
orang Islam itu munjid itu, orang non Muslim itu. Yang standar itu apa Pak Ustadz? Saya kira lisanul Arab. Ternyata kamus itu 15 jilid. Tak kilani rongkilan. Karena kalau jenengan penasaran boleh nanti mampir ke rumah saya. Itu rongkilan ini 15 jilid. Tapi caranya baca beda. Jenengan kalau biasa baca kamus Al-Munawir, kamus Al-Munjid, ngono maca lisanul Arab bingung karena cara macanya beda. Supaya bisa gimana? Nanti kursus dengan saya. Itu dalam kitab lisanul Arab itu disebutkan syalatin naqatu bidanabiha. Unta menegakkan ekornya, tapi keterangannya maksudnya apa? Maksudnya orang-orang Arab unta dulu kalau di bulan Syawal, kalau mau dikawini oleh si jantan, ekornya ditegakkan. Artinya apa? Menolak. Moh itu ditegakkan apa itu ekornya. Artinya apa filosofinya? Orang-orang Arab dulu di bulan Syawal melarang adanya pernikahan. Jadi bulan Syawal itu bulan pantangan nikah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang hari-hari ini sudah punya jadwal menikahkan putranya di bulan Syawal. Lagi nek menggunakan lisanul Arab, wong-wong Arab dhisik itu memahami syalatin nakah ini. Kalau dikawini di bulan Syawal itu angkat ekornya menolak, artinya pantangan nikah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, jadi kurang tepat kalau disebut Syawal itu bulan peningkatan amal. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus tahu ada ibadah-ibadah khusus di bulan Syawal. Mungkin sebagian sudah kita lakukan, mungkin sebagian kita tidak sadar sudah melakukannya, tapi mungkin ada yang juga belum kita lakukan. Apa saja itu? Satu, zakat fitri. Nah, insya Allah semuanya, hampir semuanya sudah melakukan. Dan itu sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya juga boleh. Karena para sahabat dulu demikian. Yang kedua, memperbanyak takbir. Kapan? Sejak maghrib. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakan puasamu dan agungkanlah nama Allah. Setelah selesai takbirlah. Maka begitu maghrib berarti Ramadan habis, takbirlah. Sampai kapan? Sampai kita sholat id. Begitu sholat id maka sudah tidak ada kesunahan takbir lagi. Yang ketiga, sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan semuanya melakukan. Tapi ini hukumnya sunnah. Yang tidak mengerjakan juga nggak perlu khawatir karena tidak berdosa. Tapi bagi yang mengerjakan insya Allah pahalanya besar. Yang keempat, puasa 6 hari di bulan Ramadan, di bulan Syawal. Nanti ada pertanyaan terkait dengan ini, saya jawab saja di belakang. Tapi intinya itu salah satu kekhususan di bulan Syawal. Yang kelima apa? Mengqadha iktikaf. Jadi Rasulullah itu suatu saat ketika iktikaf di bulan Ramadan, itu Aisyah juga gaenggon neng masjid Rasul itu. Ternyata Zainab juga gaenggon. Ternyata Hafsah juga gaenggon. So, istri-istri Rasul itu do gaenggon dewe-dewe di dekatnya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, albirru takul, kebaikan ngene iki sebut kebaikan ngene iki do jor-joran kepengin cedak Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah wis nek ngono bulan iki aku tidak iktikaf. Jadi Rasul karena istrinya tadi jor-joran di dekatnya Rasul justru tidak beriktikaf di bulan Ramadan itu. Tapi apa? Ternyata Rasul menggantinya 10 hari di bulan Syawal. Jadi kalau kita ada udzur yang syar'i tidak bisa melaksanakan iktikaf di bulan Syawal, di bulan Ramadan, maka bisa kita undur di bulan Syawal. Yang keenam, ternyata yang diperbuat Rasul itu untuk menolak kebiasaan orang Arab. Yaitu apa? Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasul bersabda, Aisyah berkata, tazawwajani Rasulullah fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Rasul menikahiku di bulan Syawal dan mengumpuliku juga di bulan Syawal. Karena Aisyah itu setelah dinikahi dikembalikan kepada orang tuanya. 3 tahun setelah itu barulah diambil oleh Rasul, dan itu juga di bulan Syawal. Rasul menikahi Salamah juga di bulan Syawal. Artinya apa? Rasul menikahi istrinya ini berarti juga kesunahan sekaligus untuk menghilangkan kebiasaan Arab yang mengatakan bulan Syawal itu pantangan nikah. Jadi bapak-bapak ibu sing wis gawe undangan jangan dibatalkan. Itu justru kesunahan. Rasul menikahi Aisyah, menikahi Salamah di bulan Syawal. Saya alhamdulillah juga di bulan Syawal nikahi. Ini rasa ojo. Tidak menyegar
tidak menyengaja di bulan Syawal, alhamdulillah juga di bulan Syawal. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia terkait dengan bulan Syawal. Lah, meskipun ada menyebutkan bulan peningkatan amal, tapi ya jangan disalahkan. Karena di dalam agama kita memang diperintahkan untuk beristiqomah. Jadi intisari dari ajaran agama ini, kalau kita bisa menjalankan agama itu dengan cara al-istiqomah. Beristiqomah di dalam menjalankan agama. Tapi kelihatannya separuh sudah habis ini. Nanti saya lanjutkan yang kedua, nggih. Itu aja. Monggo di. Baik, langsung kita lanjutkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tadi kalau kita mengadakan halal bihalal ya tujuannya lillahi ta'ala, untuk menyambung silaturahim. Yang lebih baik lagi dalam halal bihalal itu ada pengajiannya, ada tausiahnya. Karena itu juga penting. Mengapa kita itu penting pengajian-pengajian tausiah? Karena bapak-bapak, ibu-ibu, manusia itu punya blind spot. Blind itu artinya buta, spot itu titik. Jadi punya titik buta. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, pemain sehebat apapun, umpamanya kalau di Indonesia itu ya Taufik Hidayat, terus luar biasa itu, jagoan itu, tapi tetap butuh pelatih. Kira-kira disengani pelatih, nantang ya menang Taufik Hidayat dengan pelatihnya. Tapi mengapa butuh pelatih? Karena setiap manusia punya blind spot. Termasuk Messi, Ronaldo itu tetap butuh pelatih. Mentang-mentang pinter dewe tetap membutuhkan pelatih. Mengapa? Manusia itu punya titik buta. Kadang-kadang kita tidak mengetahui kekurangan, ngerti ini kelebihan, maka dibutuhkan oleh orang lain. Maka agama kita tidak berhenti kepada apa itu illalladzina amanu, tapi ditambahkan wa amilus sholihat, tapi ditambahkan wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Karena kalau ada saudara kita di samping kita yang baik, maka akan mengingatkan kita, menjadi pengingat kita ketika kita tidak mengetahui ternyata baik disadari mau tidak disadari yang kita lakukan itu salah. Maka kalau dalam mahfuzat ada istilah khairul ashabi mayyadulluka alal khair. Sebaik-baik konco, temen, sedulur itu sing selalu bisa mengajak kepada kebaikan. Ngene iki salah, sing bener iki. Gara-gara iki kowe untung donya, ning nerakamu nanti hati-hati. Itu kalau ada yang bisa mengingatkan seperti itu namanya sedulur, saudara yang paling baik. Maka karena kita punya blind spot tadi, maka mari harus mencari penasihat-penasihat kita. Entah itu istri kita, suami kita, orang tua kita, sedulur kita. Kita butuh mereka untuk apa? Untuk menunjukkan yang kadang-kadang kita itu tidak bisa melihat sendiri. Yang kedua, halal bihalal harus dihindari dampak negatif. Negatifnya apa? Flexing. Pertama itu sing viral sekarang ini. Budaya flexing itu budaya pamer. Kerja neng Jakarta wis 5 tahun kira-kira aku kok nek gur ngene-ngene tok ra nggawa mobil itu ya isin. Akhirnya nyewa mobil sing mewah, titik kok ya apa tuku kan gitu. Padahal begitu sampai ke Jakarta lagi teong-teong itu bayarnya itu. Waduh, ternyata entek 30 juta iki. Anunya apa itu nyewane. Teong-teong ra iso bayar. Kenapa? Ya karena ini flexing tadi. Kepengin pamer. Lah ini juga harus dihapus. Atau kadang-kadang memang punya kemampuan. Loh, iki lho duitku kok ngene iki. Ingin gagah-gagahan. Ini budaya yang harus dihilangkan di dalam halal bihalal dan lain sebagainya. Kalau yang ada seperti ini bahaya. Kita nggak perlu ada halal bihalal saja. Atau pemborosan. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, antara pamer dengan ini melaksanakan perintah Allah ini itu sedikit loh, tipis loh. Karena kadang-kadang kan, wah saya ini kan tahadutan bin nikmah. Dalam surah Az-Zuhra ayat 11 Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu mendapatkan nikmat dari Rabbmu apa? Informasikan, siarkan. Lah aku kan menyiarkan iki. Nah, itu jane nek pamer dengan menyiarkan nikmat Allah itu kan jane ya beda tipis. Lah bedanya di mana? Ini penting sekali. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang itu ini juga bandingannya nanti itu. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits itu bandingannya ini. Ketahuilah hidup di dunia itu permainan. Sesuatu yang melalaikan, saling berbangga-bangga, oke-okean duit
oke-okean anak itu kan dunia. Itu kan kesannya kan nek iki flexing iki tadi, pamer. Itu pamer juga tidak boleh. Meskipun juga nanti ada pembanding. Rasul bersabda, bapak-bapak, ibu-ibu, tazawwadu al-wadud al-walud. Nikahlah kalian dengan wanita-wanita yang penyayang dan juga banyak anak yang subur. Fa inni mukatsirum bikumul umam, karena aku nanti oke-okean umat. Sing muslim dengan yang bukan muslim nanti oke-okean. Di dalam riwayat lain, inni mukatsirum bikum al-anbiya'a qablakum. Aku nanti harus oke-okean umat dengan nabi-nabi sebelumku. Itu artinya yokeh itu baik, tapi kalau okehnya anak itu untuk mencari apa? Untuk mencari investasi akhirat. Karena anak itu investasi akhirat. Nanti kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, anak-anak kita soleh-solehah, doa-doa anak kita nanti akan menjadikan kita yang sudah mati ini masih bisa diampuni oleh Allah, masih bertambah pahala-pahala kita. Karena ternyata anak-anaknya beramal soleh, anak-anaknya mendoakan, dan itu orang tuanya akan mendapatkan amal jariah dari kesolehan dan doa dari anak-anak. Jadi ya boleh. Maka sekali lagi intinya apa di situ? Innamal a'malu binniyat. Yang penting niati. Jadi tahaddusan bin nikmah, tidak membanggakan diri, tidak untuk pamer, itu yang tahu kita dengan Allah. Maka hati-hati, jangan pamer, tapi tahaddusan bin nikmah. Kalau oke-okean bukan sekedar gundunya, tapi untuk investasi akhirat, monggo. Itu juga diajarkan oleh agama kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ya, karena ada orang yang memahami surah Al-Fajr ini. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kalau diberi kemuliaan, ekonominya itu mudah, seakan-akan rabbi akraman. Tuhanku sedang memuliakanku. Jadi kemuliaan itu ada padanya ketika kaya, ketika jabatannya mentereng. Tapi wa amma idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau diuji oleh Allah, ekonominya pas-pasan, jabatannya ya seret. Wah, ini Allah sedang menghinaku. Bahkan sok-sok nek ngene iki, acara halal bihalal ra gelem teko. Wah, aku menghina diriku sendiri gini aku hadir di halal bihalal. Nah, itu naudzubillahi min dzalik. Juga salah seperti itu. Yang pamer juga salah, tapi yang memahami pemahaman seperti itu juga salah. Karena kaya miskin itu ujian. Yang penting kalau kita diuji kebaikan, kekayaan, kenikmatan, syukur atau tidak. Ketika diuji oleh Allah dengan sesuatu yang sulit, ekonomi susah, sabar atau tidak, sementing itu. Yang penting kalau kita syukur dengan nikmat, sabar dengan musibah, selesai. Apapun yang terjadi, kita adalah orang yang selalu diridai oleh Allah. Jadi kekayaan kemiskinan bukan dalam rangka menghina atau memuliakan. Hebat atau tidak, duniawi, itu bukan dalam rangka memuliakan dan menistakan, tapi apa yang kita lakukan ini, apa itu syukur dan sabar kitalah yang menjadikan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, istiqomah tadi saya katakan. Istiqomah itu juga sangat penting. Di dalam hadis disebutkan ketika seseorang itu bertanya, wahai Rasulullah, apa perbuatan yang saya tidak perlu lagi bertanya kepada selain engkau? Maka Rasul menjawab, ini, katakan kepadaku dalam Islam itu suatu pernyataan yang aku tidak perlu bertanya kepada orang lain. Maka Rasul menyebut, kul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Setelah itu istaqim, beristiqomahlah. Itu ada perintah. Berarti ini istiqomah itu hukumnya apa, Pak? Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Sholat itu hukumnya wajib. Wa atuz zakat, keluarkanlah zakat. Zakat itu hukumnya wajib. Istaqim, istiqomahlah kalian. Istiqomah itu hukumnya apa, Bapak Ibu? Nah, saya mani jawab ini. Hukumnya wajib. Berat sekali ya. Istiqomah itu hukumnya wajib. Kalau para ulama menyebut istiqomah, beriman kepada Allah, istiqomah dalam keimanan itu dan dalam ketaatan sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya rinci, bapak-bapak, ibu-ibu, istiqomah itu dalam 4 bidang. Yang pertama, istiqomah di dalam bertauhid, beriman.
Ini penting sekali. Jangan sampai setelah kita muslim, kita menjadi orang yang murtad. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama, istiqomah dalam keimanan. Yang kedua, istiqomah dalam ibadahnya, sholatnya, puasanya, itu istiqomah. Yang ketiga, istiqomah dalam berakhlak, selalu berakhlak mulia seperti yang diajarkan oleh Rasul. Yang keempat, istiqomah dalam bermuamalah, dagangnya kaya Rasul, kan begitu. Bermuamalahnya mengikuti aturan agama kita, itu beristiqomah. Nah, dari keterangan ini Bapak-bapak Ibu-ibu, saya punya kesimpulan. Ini monggo nanti didiskusikan. Yang protes boleh. Ini saya memahami dari apa itu dalil-dalil yang ada, saya melihat bahwa istiqomah itu ada dua macam. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Kapan istiqomah itu hukumnya wajib? Istiqomah di dalam melaksanakan kewajiban. Beriman itu wajib. Sholat 5 waktu itu wajib. Puasa Ramadan itu wajib. Berarti istiqomah dalam hal ini hukumnya wajib. Termasuk istiqomah dalam meninggalkan yang haram. Istiqomah dalam tidak berzina. Istiqomah dalam tidak berjudi. Itu juga hukumnya wajib. Karena kalau tidak istiqomah, dosa kita nanti. Itu istiqomah yang hukumnya wajib. Tapi ada istiqomah yang hukumnya sunnah. Di mana itu? Ketika mengenai melaksanakan perkara-perkara yang disunahkan. Sholat lail, sholat duha, puasa Senin Kemis. Itu keistiqomahan yang tidak sampai kepada wajib. Tapi kalau kita bisa istiqomah, sempurnalah iman kita, ketaatan kita. Tapi nek ora, ya berarti belum sempurna. Tapi tetap beriman. Karena itu sunnah. Atau kesunahan itu apa? Istiqomah dalam sunnah. Dalam meninggalkan yang makruh-makruh. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, paling tidak kalau kita tidak bisa beristiqomah secara sempurna, istiqomah kita itu dalam menjalankan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram, itu harus benar-benar beristiqomah. Maka Rasulullah itu mengatakan, apakah kita bisa istiqomah secara sempurna? Ada firman Allah, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kalian seperti kamu diperintahkan oleh Allah. Wa man taba, dan orang-orang yang bertobat. Masuk perintah beristiqomah dan orang-orang yang bertobat. Apalagi di sini ayat ini. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Beristiqomahlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun. Mengapa Allah berfirman beristiqomahlah, setelah itu kok dan mohon ampunlah? Karena orang tidak ada yang mampu beristiqomah secara maksimal 100%. Khususnya istiqomah dalam hal-hal yang sunnah itu angel. Maka istiqomah yang wajib itu harus. Tapi yang sunnah itu ya sulit, angel banget. Seperti tadi saya katakan, siapa yang ibadahnya bisa kemarin seperti Ramadan itu. Sholat lail bolong siji luru aja rodo gelo. Nah, sekarang sawalnya bolong kabeh, rane sing gelo. Nah ini kan artinya kan sesuatu yang mungkin dari sisi kesunahan ini kita kurang istiqomah. Maka Rasulullah itu ditanya oleh sahabat, "Qad asra ilaika syaibu ya Rasulullah." Wa Rasul, kok cepat menuanen to Rasul jenengan itu? Rasul itu cepat uanen. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sing duwe uan jangan dipeteli niku. Itu seperti Rasulullah ternyata cepat uanen. Umurnya cepat uanan itu ternyata Rasul pun juga cepat uanan. Tapi Rasul ketika ditanya, Rasul jenengan kok cepat uane metu kok ukeh menuanen? Apa itu yang menyebabkan? Sayyabatni Hud wa akhwatuha. Sing mari aku cepat uanan itu loh. Hud dan saudara-saudaranya. Artinya surah Hud ini salah satunya. Perintah untuk beristiqomah. Ini yang menjadikan Rasul cepat ubanan. Karena apa? Untuk beristiqomah itu luar biasa beratnya. Maka Rasul akhirnya bersabda, istaqimu walan tutiku. Beristiqomahlah kalian meskipun kalian benar-benar tidak akan bisa beristiqomah dalam arti 100%. Maka sekali lagi, nek istiqomah sunnah dan wajib tadi ranek wong iso. Maka mari kita istiqomah, paling tidak yang wajib-wajib tadi kita istiqomahi, sing sunah-sunah mudah-mudahan bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, pengantar pengajian saya yang jilid yang pertama. Jadi ini masih syawalan, jadi kajiannya kajian nyawal. Jadi bapak-bapak, intinya mari kita mudah-mudahan selalu taat kepada Allah, selalu beristiqomah. Karena ketika Rasul ditanya, perbuatan yang paling baik itu sing piye to Rasul? Wahai Rasul, perbuatan yang paling baik itu pripun? Sing pripun? Apa jawaban Rasul? Adwamuha wa in qalla. Perbuatan yang paling baik itu adalah sing penting
Continue. Wa in qalla, meskipun sithik. Itu sabda Rasul. Cara berbuat yang paling baik, beramal yang paling baik itu caranya pripun? Continue meskipun sithik. Sithik tapi continue lebih baik daripada brul bar kuwi mandek. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di dalam ilmu matematika 10 kali 1 itu sama dengan 1 kali 10. Waduh itu. Tapi kalau dalam ilmu istiqomah 1 kali 10 jauh lebih besar pahalanya dibandingkan 10 kali 1. Sholat Allahu Akbar sampai subuh, tapi seminggu perai karena apa? Tele-tele. Tapi ada yang sholat ringan tapi setiap malam dikerjakan. Itu yang apa itu ringan tapi apa itu continue, itu jauh lebih baik dan brul tapi baru ki ger pisan pindho gak wis. Maka nek iso ya oke tur continue. Tapi kalau tidak ya sithik sing penting continue. Maka kalau kita ingin mencari kontinuitas itu dari yang ringan-ringan dulu, tak tambah iki sithik, iso dikontinue se. Nanti tambah iki sithik, dikontinukan. Seperti itu. Oh, semeniki iso, itu cara kita menaikkan kontinuitas kita itu semakin baik, semakin banyak. Ning kok sithik saja. Nanti wis kokel-kokean, ora kuat nanti. Maka dimulai dari sithik. Apa ya sing pertama? Ya qiyamul lail paling tidak telung ayat lah. 3 rakaat lah, 2 rakaat ditambah 1 witir, itu 3 rakaat ringan. Sesuk 5 rakaat, sesuk 7 rakaat. Nah ini kalau sudah bisa nanti tambah banyak. Itu yang penting apa? Kontinunya. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Sekarang kita mau menjawab pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Tapi ini pertanyaan baru ini. Ini apa itu request dari panitia mengajukan saya untuk bulan ini, temanya tentang ini. Sebenarnya masih ada yang numpuk juga pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Ya nanti kita jawab setelah ini. Ustadz, jika berhubungan suami istri pada malam Ramadan, kemudian kita mandinya kok setelah azan subuh, posone termasuk sah napa mboten ta? Kira-kira begitu. Hubungan suami istri entah keturunan entah enggak, pokoknya bar salat bar azan subuh lagi kelingan, "Mbah, aku urung adus iki piye iki?" Nah, kira-kira begitu. Sah apa ora posone? Bapak-bapak, ibu-ibu, intinya yang namanya ibadah itu apa? Al-ittiba. Al-aslu fil ibadati al-ittiba. Sing jenenge ibadah itu enek perintahe poso enek. Carane piye? Mengikuti cara yang dicontohkan oleh Rasul. Lah enek ora contoh dari Rasul. Kita lihat dulu. Ternyata ada satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah dan Salamah. Iki saya yakin ini pengalaman pribadi ini. Karena Salamah itu istri Rasul, Aisyah itu juga istri Rasul. Jadi ini ada pengalaman pribadi ini. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr. Rasul itu bangunnya di waktu fajar. Beradzan bangun. Wa huwa junubun, padahal beliau dalam keadaan junub min ahlihi, dari keluarganya, artinya habis berhubungan dengan istrinya, junub sampai azan. Summa yaghtasilu, kemudian Rasul bersegera untuk mandi, wa yasumu, dan beliau tetap berpuasa. Artinya apa? Ternyata itu juga pernah dilakukan oleh Rasul. Jadi aduse bar azan subuh haki adus, dan Rasul ternyata melanjutkan puasanya. Artinya posonya sah. Yang tidak boleh itu nek azan cepet-cepet yo karo istrinya semenit 2 menit, itu dosa. Karena itu sudah masuk siang hari kan begitu toh. Nek poso nanti dosa dan ada kafaratnya. Kafaratnya apa? 1, memerdekakan budak. Kalau tidak mampu apa? Tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nek orang mampu memberi makan 60 orang miskin. Itu kafaratnya kalau berhubungannya setelah azan subuh baru berhubungan. Nah, tapi kalau hubungannya itu di malam harinya, junubnya sudah di malam harinya, maka ketika azan subuh sudah kita mandi dan puasa kita tidak batal. Jadi dari berdasarkan pertanyaan ini, posonya tidak batal, nggak perlu mengganti di hari yang lain karena memang sah seperti yang pernah juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, pertanyaan yang kedua, Ustadz, sebenarnya mana yang didahulukan?
mengganti hutang puasa Ramadan maksudnya tentunya, atau melaksanakan puasa Syawal. Kalau puasa Syawal tapi masih hutang, apakah berpahala puasa setahun juga? Itu kan memahami hadis ini. Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dari, maka seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Jadi ditanyakan, lah nek aku jek utang tur nyawal ning jek utang, poyo entuk itu poso seakan-akan berpuasa setahun penuh. Itu pertanyaannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, terkait dengan orang yang masih utang poso, itu biasanya ya ibu-ibu. Dan ibu-ibu yang masih haid, kalau udah menopause ya mungkin sudah tidak punya utang. Tapi kalau yang masih produktif, pabriknya masih belum tutup, nah itu ya, itu berarti biasanya setiap apa itu Ramadan punya utang. Lagi pertanyaannya oke-oke dari ibu masanya, karena sing biasanya ngutang. Kalau bapak-bapak ngutangnya paling kalau bepergian jauh, tapi ya jarang-jarang, atau sakit itu ya, mengganti di hari yang lain. Ternyata kalau kita tanyakan kepada para ulama kita, ini kita lihat dulu bagaimana pendapat para ulama kita menjawab pertanyaan seperti ini. Menurut ulama-ulama Hanafiyah itu yang mengikuti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu lahirnya di daerah Kufah dan wafatnya di Baghdad. Jadi tempat saya belajar itu. Dan saya sering Jumatan ini di Al-Jami' Al-A'zam Al-Imam Abu Hanifah. Masjid Agung Imam Abu Hanifah. Itu di Baghdad, namanya di daerah namanya Al-A'zamiyah. Di daerah itu kalau di kita kan umpamanya ada Solo kan begitu. Itu ada Solo Baru, ada Solo. Ini di daerah Baghdad itu namanya ada Al-A'zamiyah. Itu dengan kampus S1 saya itu sekitar 200 meter. Tapi kalau dari Universitas Baghdad S2 saya itu ya sekitar 2 kilometer. Itu dari Al-Jami' Al-A'zam Al-Imam Abu Hanifah. Karena beliau wafatnya di Baghdad itu. Menurut ulama-ulama Hanafiyah boleh. Mengapa? Mengqadha puasa itu muasa. Jadi oleh nyaur poso saya oleh 6 hari di bulan Syawal pun oleh. Pokoknya boleh. Bolak-balik boleh. Itu mazhab Hanafi. Enak nganggo mazhab Hanafi ini. 6 hari sih boleh. Nyaur tang sih boleh. Kedua, ulama-ulama Malikiyah. Ini Imam Malik bin Anas. Ini disebut Imam Daril Hijrah. Beliau lahir dan wafatnya juga di Madinah. Bahkan beliau tidak pernah keluar dari Madinah kecuali kalau umroh atau haji saja. Itu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Salah satu gurunya Imam Syafi'i. Apa pendapatnya? Makruh. Nek nyawal padahal duwe utang, makruh. Itu khilaful aula. Bertentangan dengan yang lebih baik. Itu mazhab Malikiyah. Alasannya apa? Yang utama mendahulukan yang wajib dari yang sunnah. Yang wajib itu hendaknya didahulukan dari yang sunnah. Nyaur poso wajib 6 hari di bulan Syawal sunnah, wajib dulu baru sunnah. Nah, itu mestinya seperti itu. Pendapat yang ketiga, sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Syafi'iyah itu yang mengikuti Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini lahirnya di Gaza, Palestina, kemudian sempat ke Mekah, kemudian belajar kepada Imam Malik di Madinah, kemudian juga sempat ke ibu kota Irak di Baghdad itu, ibu kotanya Abbasiyah, dan beliau mengatakan orang yang tidak pernah ke Baghdad belum pernah melihat dunia. Itu kalimat Imam Syafi'i yang terkenal waktu itu. Abbasiyah itu pusatnya, superpowernya dulu sempat jadi superpower Baghdad itu zaman Abbasiyah. Sekarang mungkin ada Amerika, ada Rusia gitu. Dulu ada kerajaan Abbasiyah namanya, di pusatnya di Baghdad. Itu sampai Imam Syafi'i mengatakan nek dorong teko Baghdad urung roh dunya. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan begitu? Karena waktu itu wis paling paling metropolitan. Kalau sekarang ya kalah jauh dengan negara-negara Eropa. Maka semua kalimat-kalimat para ulama itu kita pahami pada zamannya. Mengapa para ulama dulu kok menentang hisab? Karena hisab waktu itu alatnya juga masih ecek-ecek, kesalahannya tingkatnya tinggi. Loh, para ulama do nyalahke
ilmu hisab. Beda dengan ilmu hisab sekarang yang sudah mutakhir ini yang dipakai oleh Muhammadiyah ini. Jangan disamakan dengan apa itu alat yang dulu digunakan di zaman imam-imam yang masih alatnya masih sangat rentan dengan kesalahan. Itu maknanya memahami fatwa ulama itu juga harus melihat konteksnya. Nah, ini juga siapa yang belum lihat Baghdad maka belum lihat dunia. Itu zaman dhisik. Kira-kira roh Amerika, roh dunia, mamanya sekarang begitu. Bapak-bapak ibu sekalian, Hanabilah ikut Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal wafatnya juga di Baghdad. Jadi 3 imam itu, Imam Abu Hanifah di Baghdad, Imam Syafi'i habis dari Baghdad pindah ke Mesir, wafatnya di Mesir. Tapi Imam Ahmad wafatnya juga di Baghdad. Jadi 4 mazhab itu yang 3 itu semuanya pernah mampir ke Baghdad. Bahkan Imam Ahmad juga wafatnya di Baghdad. Tapi kuburannya ketika saya ingin mendoakan beliau, ternyata kuburan beliau itu tergerus banjir. Jadi Sungai Tigris pernah banjir dan termasuk kuburannya Imam Ahmad itu kena banjir, akhirnya tidak bisa diketahui lagi. Itu kuburannya Imam Ahmad bin Hambal. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, menurut ulama Syafi'iyah alasan harus mengqadha dulu. Ini malah harus mengqadha dulu. Harus mengqadha dulu, baru setelah itu baru boleh nyawal. Ini sebagian ulama Syafi'iyah, bukan semuanya. Yang wajib harus didahulukan. Kalau tadi Imam Malik itu yang wajib lebih baik didahulukan, tapi kalau yang ini yang wajib harus didahulukan dari yang sunnah. Jangan sunnah-sunnah wajibnya malah keteteran. Biasanya alasannya siapa yang tahu umur kita? Agi nyaur utang, poso nyawal, ini dipanggil oleh Allah. Sing wajib malah rum di sahur. Lah ini untuk menjaga seperti ini, maka sing wajib sih di sahur. Bagaimana dari pendapat-pendapat yang ada? Ini kalau jenengan tanya ke saya, maka saya punya kesimpulan dari perbedaan itu. Saya punya 2 jawaban. Yang pertama terkait dengan mana yang afdal, mana yang lebih baik. Maka yang lebih baik mendahulukan mengqadha dulu, baru setelah itu puasa Syawal. Itu paling top markotop. Tapi secara hukum, nah ini kalau jawabannya secara hukum, bolak-balik tetap sah. Utang jek duwe, kemudian kita nyawal dulu. Mengapa saya katakan sah? Bukan wajib qadha dulu, tapi sah juga. Karena ayatnya kan fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau kamu safar, kamu sakit, maka ganti di hari yang lain. Di hari yang lain itu kewajibannya mutlak, tidak ditentukan waktu. Bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, nggak ada. Yang penting di sahur di hari yang lain. Berarti nyaur 6 hari di bulan Syawal, 2 bulan setelah itu nyaur utang, ya boleh. Tapi afdal yang mana? Afdal yang nyaur utang sih, baru setelah itu nyawal. Itu kalau jawabannya ada 2 tingkatan. Sing afdal nyaur utang sih, tapi kalau 6 hari dulu di bulan Syawal itu juga sah, dua-duanya ada pahalanya. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, Ustadz, setiap Ramadan masih saja ada perdebatan antara sholat tarawih formasi 4-4-3, formasi sepak bola ini ya, 4-4-3, formasi 2-2-2-3. Sebenarnya mana yang roje itu? Tergantung musuhnya ya. Formasinya 4-4-3 atau 2-2-2-3. Ini kalau sepak bola, ini formasi. Baik. Kemudian bolehkah jika sholat witir itu 3 rakaat dipisah dengan 2-1? 3 rakaat kemudian salam, atau 2 rakaat salam ditambah 1 rakaat salam. Itu berarti ada 2 pertanyaan ini, AB ini. Yang pertama, terkait janjane apik papat-papat telu apa loro-loro. Ini memang kalau fatwanya dari HPT kita itu memang ada beberapa cara kita bisa melaksanakan qiyamul Ramadan atau qiyamul lail secara umum. Jadi kalau majlis tarjih itu kalau ada ta'arud al-adillah, dalile koyoke siji karo liyane kok kalau difahami kok ada perbedaan hukum gitu. Nah, itu namanya ta'arud al-adillah. Seakan-akan dalil satu dengan yang lain itu kok bertentangan. Nek maca iki kok kitae ngene. Ini nek maca iki kok kitae ngono. Lah iki piye itu namanya ta'arud al-adillah. Para ulama di Muhammadiyah mengatakan al-jam'u muqaddamun 'alat tarjih. Memang prinsipnya itu. Mengumpulkan itu didahulukan dari mentarjih. Jadi yang pertama dikumpulkan.
Artinya dikumpulkan itu ngeten iki maksudnya Bapak-bapak Ibu-ibu. Kalau kita membaca hadis yang pertama, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Salamah bin Abdurrahman. Sahabat itu bertanya kepada Aisyah, kira-kira kalau saya pahami, pertanyaan itu dimunculkan ketika Rasul itu sudah wafat. Jadi Rasul sudah wafat, Aisyah kan termasuk ulama karena beliau kan istri Rasul, paling tahu berkaitan dengan apa yang dilakukan Rasul di rumah. Maka kalau masalah keluarga itu banyak para sahabat nanti bertanya kepada Aisyah. Mengapa? Aisyah itu masih muda, cerdas. Jadi ketika ada pertanyaan, oh saya dulu dengan Rasul begini, dijawab selesai. Seperti tadi yang bertanya pertama tadi, nek junupe kuwi apa itu adose terus apa itu setelah subuh gimana? Ternyata Aisyah langsung jawab, lah aku dhisik Rasulullah menunggui beradzan hadis Rasulullah, langsung dijawab oleh Aisyah. Kenapa? Karena punya pengalaman bersama Rasulullah. Termasuk ini sholat lail juga. Sahabat Abu Salah bertanya, wahai Aisyah, carane Rasul qiyamul lail itu piye? Nah, ini kira-kira Rasul sudah wafat, Aisyah ditanyai, Rasul nek qiyamul lail itu carane piye? Maka Aisyah menjawab, ini padahal pertanyaan di bulan Ramadan. Carane Rasul sholat di bulan Ramadan itu piye? Sholat lail di bulan Ramadan. Tapi jawabannya Aisyah apa? Makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asrata raka'an. Wahai saudaraku Abu Salamah, Rasulullah itu, saya itu istrinya. Nah, setiap malam mengetahui Rasul itu sholat. Rasul itu tidak pernah nambah baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan dari 11 rakaat. Jadi ratau lebih dari 11 rakaat. Bahkan beliau menjawab, yusalli arba'an. Beliau itu sholat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya bagus dan panjangnya. Tapi ternyata jenenge menungso. Di sini kamu jangan tanya bagus dan panjangnya. Tapi suatu saat keceplosan. Aisyah itu. Apa itu? La a'lamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoma lailatan hatta sobah ghaira Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah itu qiyamul lail dari sampai subuh kecuali hanya di bulan Ramadan. Jadi nek Ramadan itu Rasulullah qiyamul lailnya sampai subuh. Nek guru Ramadan saja. Jadi kalau jenengan mau membedakan di bulan Ramadan itu seperti yang dilakukan Rasulullah. Aku tidak pernah melihat Rasulullah itu sholat lailnya sampai subuh kecuali kalau bulan Ramadan. Tapi tetap 11 rakaat. Bayangkan bapak-bapak ibu-ibu. Nek 11 rakaat ngentek bengi. Petang rakaat itu pirang jam kira-kira itu? 2 jam setengah atau 3 jam. Kalau jam 8, 9, 10, 11, 12, jiro lupa 9 jam namanya. Nek setengah apa itu 9 jam nggur 11 rakaat. Nah gitu toh. Nah, kira-kira 4 rakaat itu 3 jam. Kira-kira sing kuat 3 jam itu. Kita apa itu taraweh setengah jam rampung aja. Alhamdulillah, setengah jam rampung. Itu wes dengan isaknya itu. Alhamdulillah. Itu apalagi kalau 2 juz, 3 juz, 5 juz kan itu. Ini Rasul setiap malam khatam Al-Quran sebabnya. Maka sampai subuh. Tapi 4 rakaat. Nah ingat. Summa yusall arba'an latas. Kemudian setelah 4 rakaat, 4 rakaat lagi. Jangan tanya bagus dan panjangnya. Setelah itu ditutup dengan 3 rakaat. Inilah dalil formasi 4-4-3 hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Loh, mana formasi 2-2? Ada dalilnya, ini dalilnya. Rasul ini dari Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Nah, ini harus kita pahami teksnya hadis dulu. Qama rajulun. Jadi ketika kira-kira banyak sahabat begini, Abdullah bin Umar ini salah satu di antaranya. Satu saat qama rajulun, ada satu orang yang berdiri di hadapan Rasul. Faqala, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, wa Rasul, kaifa salatul lail?" Carane qiyamul lail niku pripun Rasul? Jadi ketika Rasul dengan banyak sahabat diceritakan oleh Abdullah bin Umar, ada seorang sahabat berdiri, carane qiyamul lail niku pripun Rasul? Kira-kira sudah bisa salat lail belum niku? Dereng, karena tanya, carane piye to Rasul? Nah, caranya. Maka Rasul bersabda, "Salatul laili masna masna." Salat lail itu 2 rakaat. Kalau kamu takut subuh, maka witirlah 1 rakaat. Tutup dengan witir 1 rakaat. Ini dalil salat lail itu 2 rakaat. Apakah yang 24 itu 2-2? Jangan.
Tidak bisa seperti itu. Dalil yang satu ada, dalil ini juga ada. Maka al-jam'u wa taufiq. Ya berarti ngono kena, ngene kena. Ini satu kesimpulannya. 4-4-3 boleh, 2-2 seperti ini juga boleh. Tapi saya tambahkan alasannya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. 4-4 dengan 2-2 itu ringan mana? Ringan 4-4. Ringan 4-4 nek corone jenengan ringan 4-4. Nek corone Rasulullah ringan 2-2. Tadi Rasul ngentekke malam. Coba nanti yang sudah sholat 1 juz 2 juz, ini kalau dikurangi rokaatnya, salamnya 4 rokaat, mau pilih 2 rokaat, pilih 2 rokaat. Mengapa? Nek petang rokaat tambah rong jam. Menghabiskan malam dengan 4 rokaat yang berarti kan 3 jam lagi salam. Kalau 2 rokaat 1,5 jam. Tengok-tengok saya 5 menit, 10 menit, laren saya 2 rakaat lagi kan gitu toh. Jadi 2 rakaat itu lebih ringan dari 4-4 kalau kita menggunakan caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami nggih? Nah dari sini kemudian coba kita lihat, bapak-bapak, ibu-ibu, Rasul itu manusia yang kewalik dengan kita karena hebatnya. Kita itu bisa jadi pemimpin ngono ya. Nek sing gampang-gampang tak mbune dhewe, sing angel-angel nggonamu. Kan gitu toh. Tapi Rasul berbeda. Rasul mengerjakan yang sulit. Tapi sahabatnya dikasih carane sing gampang ngene iki. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka contohnya udhiyah. Udhiyah itu Rasul bilang, kambing itu 1 kambing cukup untuk 1 keluarga. Rasul belahi pinten? Kalih. Rasul belahi loro loh. Tapi kamu itu 1 kambing cukup 1 keluarga. Tapi Rasul belahi loro. Loh, lah sing ini untuk siapa Rasul? Ini untuk keluarga. Lah nek niko, ini untuk umatku yang tidak bisa berkorban. Rasulullah 2. Ibadah haji. Rasul ketika 2 hari itu lempar jumrah, Rasul bersabda, kamu haji kamu sudah sempurna, kembalilah ke Mekah, tutupan hajimu dengan tawaf dan sa'i di sana, kemudian tahalul kubro. Kira-kira begitu. Haji kamu sudah selesai. Tapi apa yang dilakukan Rasul? Tambah 1 hari lagi. Rasul mengambil nafar thani. Apa dia? Yang dilakukan Rasul lebih berat dari sahabatnya. Rasul papat-papat. Ini kebiasaannya. Karena Aisyah ditanya, hei Aisyah, Rasul itu biasanya nek sholat pripun? 4-4-3. Tapi kalau ada orang yang mau tanya, Rasul caranya sholatnya pripun? Oh, supaya gampang luru-luru. Nah, itu artinya begitu. Jadi 4-4 itu kebiasaannya Rasul, 2-2 itu Rasul dalam rangka supaya para sahabat itu mudah untuk mengerjakannya. Jadi dua-duanya bisa dilakukan itu. Maka kalau Muhammadiyah menggunakan 4-4, ya kita kepengen mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Guru sing ra diikuti panjange. Tapi nek rakaatnya diikuti. Sehingga kesannya nek 4-4 itu sak-sak ringan. Kenapa? Kulhu dan ina ataina lagi pirang menit sudah salam. Salam tahiyate gur ping 3. Nek 2-2 nanti tahiyate ping 5 kan itu toh. Jadi ketoke luwih dawa. Maka di sini dua-duanya bisa dilakukan, tapi ketika kita menjalankan 4-4 itu ya karena memang caranya Rasul sing biasa dilakukan di rumah itu 4-4-3. Itu yang kita lakukan meskipun kita tidak mampu panjangnya seperti Rasul, tapi corone seperti Rasulullah. Ora aku tak pilih sing ringan saja, 2-2 nggih saged. Maka di masjid-masjid Muhammadiyah yang biasa 4-4-3 ya silahkan 4-4-3 itulah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Ini nek sing 2-2 ya itu juga tentunya bisa dilakukan. HPT kita pun juga membolehkan 2-2 itu tadi juga tentunya sah. Itulah kurang lebih yang berkaitan dengan apa itu formasi 4-4-3 atau 2-2. Kalau saya ditanya pilih pundi? Kalau saya punya pilihan saya 4-4-3. Tapi ketika ada masjid di sana, saya tanya biasanya, saya kalau ngimami di sana-sana, kan jamaahnya ngendidi itu. Pak, ini biasanya masjid ini biasanya papat-papat 3 atau 2-2. Kalau ini biasanya 2-2, saya juga ngalah 2-2 karena jamaahnya biasa 2-2. Karena itu juga sah. Tapi kalau yang udah 4-4 ya 4-4. Lanjutkan 4-4, nggak perlu diganti dengan 2-2 karena itu juga yang biasa dilakukan Rasul. Tapi kalau ada yang baru, saya sarankan dimulai saja dengan 4-4-3 karena itulah yang biasa dilakukan Rasul sesuai dengan keterangan Aisyah. Meskipun luru-luru juga Rasul menganjurkan seperti itu. Itulah, jadi tidak perlu diperpanjang luru-luru oleh, tapi ya mengapa Muhammadiyah banyak yang 4-4-3 karena itulah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
witir dengan 2 rakaat dalilnya mana? Ini Imam Ahmad. Rasul dulu memisah antara yang genap dengan yang witir, dengan yang ganjil, dengan salam. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, riwayatnya Ahmad. Tapi ada dalil yang lebih masyhur, lebih banyak riwayatnya, lebih kuat dari periwayatannya, langsung 3 rakaat. Ada Bukhari Muslim, yusolli salasan. Ada Al-Baihaqi, la yaqudu illa fil akhirah. Rasul tidak tahiyat kecuali pada rakaat yang terakhir, yaitu rakaat yang ketiga. Bahkan hadisnya ini An-Nasai, Rasulullah itu kalau sholat witir, yang pertama sabihis, yang kedua qul ya al-kafirun, yang ketiga qul huwallahu ahad, wala yusallimu illa fi akhirina. Dan Rasul tidak salam kecuali pada rakaat yang terakhir setelah membaca qul huwallahu ahad. Jadi biasa nih Rasul apa? 3 tidak pakai tahiyat, kemudian 1 salam. Ini kalau ada orang yang 2 + 1, monggo, ada dalil yang lain. Tapi yang lebih masyhur 3. Itulah yang dipilih Muhammadiyah. Mengapa? 4, 3. Jadi yang 2, 1 juga boleh, ada dalilnya. Tapi yang lebih masyhur, lebih kuat, yang kita pilih adalah yang seperti hadis ini. Rasul kalau witir, sabihis, al-kafirun, qul huwallahu ahad, dan beliau tidak salam kecuali pada rakaat yang terakhir setelah membaca al-ikhlas atau qul huwallahu ahad. Itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.